Inilah tiga kunci kecepatan CR7 atau Cristiano Ronaldo, di mana CR7 memiliki tiga jenis kecepatan pemain sepak bola yang terpenting. Penjelasan ini juga bisa menjawab siapa pemain tercepat di Liga Indonesia sesuai dengan kategori kecepatan dalam dunia sepak bola. Silakan simak selengkapnya dari awal sampai selesai. Oke, inilah tiga jenis kecepatan pemain sepak bola yang terpenting, dan ini sudah saya rangkum sehingga nanti kalian bisa lebih mudah memahami jenis kecepatan apa yang dimiliki seperti Cristiano Ronaldo sehingga menjadi pemain terbaik di dunia, dan sekaligus ini mungkin bisa menjawab siapa pemain tercepat di Liga Indonesia saat ini sesuai dengan kategori kecepatan ini. Saya mulai dari penjelasan yang pertama. Jenis kecepatan yang terpenting untuk pemain sepak bola itu tidak hanya sprint lurus, tidak hanya itu. Karena pemain sepak bola bukan sprinter yang harus lari lurus, itu tidak seperti itu. Jadi kecepatan yang harus dimiliki mutlak pemain sepak bola itu ada tiga jenis kecepatan. Ada kecepatan tanpa bola, kecepatan dengan bola, dan kecepatan berpikir alias kecerdasan. Bisa berpikir dengan cepat, itu kategori ketiga mengenai kecepatan. Kita bahas yang pertama, kecepatan tanpa bola. Jadi pemain tercepat ataupun pemain yang memiliki kecepatan tanpa bola diantaranya adalah kecepatan bergerak ke area kosong. Mungkin ini jika dibaca sekilas ini adalah hal yang simple, mudah dilihat, mudah dipahami. Prakteknya ini susah, apalagi kalau yang baru mengawali. Padahal kecepatan tanpa bola alias pergerakan tanpa bola ini sangatlah penting, karena ini akan menentukan kualitas bermain seorang pemain sepak bola ketika sudah game bermain di lapangan. Kecepatan bergerak ke area kosong. Untuk bisa mendapatkan kecepatan bergerak ke area kosong, kecepatan mengawasi pergerakan lawan dan kawan, kecepatan sprint dinamis naik turun, ini seorang pemain sepak bola pada saat sebelum mendapatkan bola, dia harus memiliki kecepatan pergerakan. Kecepatan pergerakannya adalah ini. Bisa dilihat kecepatan bergerak area kosong, pengawasan, awareness terhadap lawan dan kawan, kecepatan sprint. Jika pemain sepak bola sebelum dapat bola sudah punya kecepatan kategori pertama ini, maka dia pada saat mendapatkan bola pasti punya area untuk mengolah bola dan punya kesempatan untuk memberi bola-bola paling efektif dan produktif untuk temennya, karena sudah punya awareness, perhatian terhadap 3 poin inti kecepatan tanpa bola ini. Dan ini yang sangat penting menentukan kecepatan dan bagaimana cara dia memiliki kemampuan tercepat dalam mengambil keputusan berikutnya. Ada di sini, ada di kecepatan yang pertama. Kemudian kecepatan yang kedua adalah kecepatan dengan bola. Otomatis yang namanya pemain sepak bola jika punya awareness pada kecepatan yang pertama ini, pasti dia memiliki ruang atau area untuk menunjukkan kecepatan dribbling dalam merubah-rubah arah bola. Pemain sepak bola jika sudah punya kecepatan dribbling dalam merubah-rubah arah bola, pastinya nanti lebih mudah melewati lawan atau bahkan untuk memberikan passing, assist yang enak, yang bisa diterima dengan enak, bolanya tidak liar untuk temennya. Selain itu dia punya kecepatan kontrol bola jalan yang menjauhi lawan. Nah, ini adalah kecepatan kontrol yang sangat penting untuk pemain sepak bola. Jadi pada saat dia menerima bola, dia bisa menekan bola, tekanan bolanya nanti menjauhi lawan dan ke area yang kosong. Ini adalah kecepatan yang terpenting kedua. Kemudian berikutnya adalah kecepatan dalam melakukan finishing. Bisa dengan heading, shooting, ataupun bola bawah seperti passing. Jadi jika punya dua kecepatan ini sudah sangat lumayan, pasti bisa masuk kategori pemain bagus dan bisa menjadi pemain tercepat dalam kategori permainan sepak bola. Sudah punya dua komponen ini sudah sangat bagus, sudah lumayan, apalagi punya tiga-tiganya. Kemudian yang ketiga adalah kecepatan berpikir alias kecerdasan, artinya mampu berpikir dengan cepat untuk mengenali dan memahami situasi pertandingan saat itu.
Jadi pemain yang punya kecepatan berpikir ini punya visi terhadap lapangan yang luas. Pemain sepak bola pasti punya skill dan keterampilan, cuman kadang ada yang memaksakan diri untuk situasi pertandingan seperti apa yang dia inginkan sehingga dia bisa menunjukkan skill atau kemampuan atraktifnya dalam sepak bola. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Jadi pemain sepak bola yang bagus, yang tercepat, yang punya kecepatan, dia justru bisa berpikir cepat untuk bisa bermain bagus sesuai dengan situasi pertandingan yang sedang dihadapi. Sehingga dengan memahami situasi pertandingan yang dihadapi, dia bisa cepat dan tegas dalam mengambil keputusan saat dia menerima bola maupun pada saat akan melepaskan bola. Sehingga dengan kecepatan berpikir ini, selain cepat mengambil keputusan, dia juga bisa cepat merubah keputusan saat sedang di pressing. Pressing yang dimaksud di sini adalah pada pemain ini sedang di-press oleh lawannya, dia bisa melakukan dribbling dengan kontrol bola jalan menjauhi lawan menuju ke area kosong, atau pada saat temannya sedang di-pressing, dia bisa cepat membukakan ruang untuk lawannya. Nah, ini yang dimaksud dengan kecerdasan atau kecepatan berpikir seorang pemain sepak bola dalam memahami situasi pertandingan saat itu yang sedang dihadapi. Jadi dengan kecepatan berpikir ini dalam memahami situasi pertandingan, dia bisa mengaplikasikan seluruh skillnya dalam bentuk yang paling dibutuhkan tim, yang paling berperan untuk tim. Karena pemain-pemain yang memiliki kecepatan berpikir atau kecerdasan berpikir cepat ini bisa sangat cepat dalam memahami situasi pertandingan dan bisa adaptasi dalam tempo yang tercepat pula. Sehingga dengan kemampuan ini dia bisa mengkolaborasikan seluruh kemampuan kecepatannya sesuai yang dibutuhkan pertandingan, tidak memaksakan diri untuk pertandingan sesuai yang dia inginkan. Nah, kurang lebihnya seperti itu yang namanya 3 jenis kecepatan pemain sepak bola yang terpenting, dan mungkin kalian semua atau bagi Anda yang saat ini menjadi pemain sepak bola maupun penikmat sepak bola juga penjelasan ini bisa juga menjawab siapa sih pemain tercepat di Liga Indonesia sesuai kategori kecepatan dalam dunia sepak bola ini. Tentunya cukup banyak karena pemain di Indonesia juga banyak yang berbakat dan bagus-bagus, fisik dan kecepatannya juga sangat mumpuni. Paling tidak dengan kronologi pemahaman ini, di samping bisa memahami kategori kecepatan dalam dunia sepak bola atau kecepatan yang paling dibutuhkan pemain sepak bola untuk jadi yang tercepat ini, bisa juga diaplikasikan di setiap latihan-latihan kalian sehingga bisa mendapatkan kecepatan yang dibutuhkan memang dalam situasi pertandingan sepak bola. Mengenai bentuk-bentuk latihannya seperti apa, bagi Anda yang sudah subscribe, Anda bisa melihat video sebelumnya. Saya juga sudah memberikan contoh-contoh latihan lengkap dengan videonya, diagramnya mengenai jenis-jenis latihan kecepatan, power, dan endurance. Oke, sebelum dan sudahnya, terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Semoga bermanfaat positif dan bisa aplikatif dalam setiap latihan kalian maupun dalam pertandingan. Salam olahraga, terima kasih atas atensinya.